untuk melaksanakan PPL yang pertama. Selamat siang Mas Thomas. Selamat siang anak-anak. Halo. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Selamat Pak. siang, Pak. Selamat siang, Pak. Baik, terima kasih ya. Hari ini kita akan mulai pembelajaran. Kita akan belajar bersama terlebih dahulu. Ya. Sebelum kita mengawalinya, Bapak ingin memastikan dulu anak-anak sudah mengisi link presensi atau belum? Sudah. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Thomas Pak. periksa dulu ya, coba. Oh ya, 10 sudah masuk semua ya. Oke. Baik anak-anak, ya. Untuk mengawalinya kita akan berdoa, ya. Kita akan melaksanakan doa pembukaan terlebih dahulu. Kepada petugas untuk berdoa, Bapak minta untuk memimpin doa pembukaan. Silakan, Naura. Ya, Pak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang Tuhan. Siang ini kami mau mengikuti pembelajaran daring bersama teman-teman dan Pak Thomas. Berkati semoga pembelajaran daring ini berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau selalu melindungi kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik. Terima kasih Naura yang telah memimpin doa. Nah, setelah kita berdoa, Pak Thomas ingin bertanya dulu. Nah, kemarin kita baru saja memperingati sebuah hari. Nah, ada yang tahu? Yo, kemarin kita baru saja memperingati sebuah hari. Ada yang tahu? Coba. Apa? Ada yang tahu? Oh, belum pada tahu. Yaitu pertempuran 5 hari di kota Semarang. Baik, kita akan bernyanyi bersama-sama terlebih dahulu. Ya, anak-anak siap untuk bernyanyi? Siap. Siap. Bisa terlihat anak-anak? Bisa, Pak. Bisa. Bisa. Bisa ya? Oke.
Nah, kita baru saja menyanyikan sebuah lagu. Anak-anak ada yang tahu tadi judul lagunya apa tadi? Bangun Rafael, pemuda tadi judul lagunya Bangun oh ya, pemuda Jessica, mudi. bangun pemuda. Nah, selanjutnya anak-anak, hari ini kita akan belajar ya. Belajar apa ya kita hari ini ya? Nah, Nah, setelah kita tadi, anak-anak, kita tadi menyanyikan lagu Bangun Pemuda-Pemuda. Selanjutnya, Pak Thomas akan membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya. Tujuan pembelajaran yang pertama, dengan memperhatikan contoh dan video melalui slide PowerPoint, peserta didik dapat memecahkan operasi hitung perkalian pecahan dengan tepat. Nah, yang kedua, dengan memperhatikan contoh dan video melalui slide PowerPoint, peserta didik dapat memecahkan operasi hitung pembagian pecahan dengan percaya diri. Yang ketiga, terakhir, dengan penugasan melalui classroom, peserta didik dapat mengoperasikan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung pembagian pecahan dengan tepat. Anak-anak, kalau sebelumnya kemarin kita sudah belajar tentang pecahan, jenis-jenis pecahan, kemudian cara menjumlahkan dan melakukan pengurangan pecahan, hari ini akan kita lanjutkan dengan belajar melakukan operasi hitung perkalian dan pembagian pecahan. Bagaimana caranya? Mari kita teruskan. Sekarang Pak Thomas akan mengajak anak-anak ya, untuk menyimak sebuah video tentang perkalian dan pembagian pecahan. Sudah tampak anak-anak di layar? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Kita lihat dengan seksama ya, kita perhatikan. Dan pembagian pecahan. Mari kita belajar bersama tentang operasi hitung, perkalian, dan pembagian pecahan. Coba perhatikan contoh berikut. 3/4 kali 1/3 sama dengan, dalam operasi hitung perkalian pecahan, cara menyelesaikannya, kita lakukan pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Sehingga 3 kali 1 dan 4 kali 3. 3 kali 1 hasilnya 3, 4 kali 3 hasilnya 12. Sehingga hasilnya 3/12 dan dapat kita sederhanakan menjadi 1/4. Contoh kedua, 2/5 kali 3/7. Kita hitung, 2 kali 3 sama dengan 6, 5 kali 7 sama dengan 35, sehingga 2/5 kali 3/7 sama dengan 6/35. Nah, berikutnya kita akan belajar pembagian pecahan. 2/5
dibagi 3/7 sama dengan. Nah, dalam operasi pembagian pecahan, cara menyelesaikannya dengan operasi hitung bagi kita ubah menjadi kali. Sehingga pecahan yang kedua akan kita balik. Pembilang menjadi penyebut dan penyebut menjadi pembilang. Hasilnya 2/5. Kita tulis 2/5. Tanda bagi kita ubah menjadi kali. 3/7 kita pindah menjadi 7/3. Sehingga hasilnya 2 kali 7 14, 5 kali 3 15. Contoh yang kedua, 2/3 dibagi 1/6 sama dengan 2/3. Tanda bagi kita ubah menjadi kali. 1/6 kita ubah menjadi 6/1. Sehingga 2/3 kali 6/1. Kita hitung 2 kali 6 hasilnya 12. 3 kali 1 hasilnya 3. Sehingga 2/3 kali 6/1 sama dengan 12/3. Nah, anak-anak, kita baru saja menyimak cara melakukan operasi hitung perkalian dan pembagian pecahan. Nah, Pak Thomas ingin sedikit mengulang. Untuk operasi hitung perkalian pecahan, caranya cukup kita lakukan dengan pembilang kita kalikan dengan pembilang, penyebut kita kalikan dengan penyebut. Dari contoh ini, 3/4 kali 1/3 berarti 3 kali 1 hasilnya 3, dan 4 kali 3 hasilnya 12. Kemudian 3/12 ini dapat kita sederhanakan. Caranya bagaimana? Dengan mencari angka yang sama yang bisa membagi pembilang dan penyebut. Kebetulan 3/12 ini bisa dibagi dengan angka yang sama, yaitu 3. Sehingga 3 dibagi 3 hasilnya 1, 12 dibagi 3 hasilnya 1/4. Berikutnya, kalau untuk pembagian, caranya, langkah yang pertama, tanda bagi dalam operasi hitung pembagian pecahan ini kita ubah menjadi tanda perkalian. Karena tanda bagi menjadi kali, maka pecahan yang kedua, pembilang akan menjadi penyebut dan penyebut akan menjadi pembilang. Sehingga 3/7 akan menjadi 7/3. Kalau sudah menjadi tanda kali, pecahan kali pecahan, maka langsung bisa kita hitung. 2 kali 7, 14, 5 kali 3, 15. Nah, sekarang coba anak-anak perhatikan pada gambar yang Pak Thomas tampilkan. Bisa terlihat? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Pak. Ya. Ya. Baik, coba kita lihat bersama-sama. Judulnya perkalian pecahan. Kenapa sih? Bagaimana sih? Latar belakang apa? Perkalian pecahan itu dihitung dengan cara pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Kita lihat anak-anak, coba. Pada bangun yang Pak Thomas sediakan ini, ada berapa kotaknya? 15. 15. Nah, 15. Kemudian, sekarang coba anak-anak perhatikan dari garis yang vertikal atau dari atas ke bawah. Ada berapa yang
garis yang berwarna merah muda? Ada dua. Ada dua ini kan ya. Ini ada dua, kemudian ini ada satu, sehingga ditulis 2/3 atau 2 bagian dari 3. Ini untuk garis yang vertikal. Sementara untuk garis horizontal, kita lihat untuk warna merah mudanya ada berapa ini? 1, 2, 3, 4. Sementara yang warna hijau ada 1. Sehingga bisa ditulis 4 bagian dari 5. Sehingga ditulis 4/5. Selanjutnya, kalau pecahan 2/3 dan 4/5 ini dibuat dalam bentuk bidang, ya, bidang persegi, akan menjadi seperti ini. Sehingga totalnya ini ada berapa? Ada 15. Kemudian yang berwarna merah muda ada berapa? 8. 8. Nah, yang merah muda ada 8, yang berwarna hijau ada 8. Totalnya ada berapa semuanya? Kotaknya ada berapa? 15. 15. Sekarang kita lihat. 2 kali 4. 2 kali 4 berapa? 8. Kita periksa. Yang merah muda ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian untuk keseluruhan kotak ada 15. 15 ini diperoleh dari mana? Dari 3 kali 5. Sementara yang merah muda ini diperoleh dari 2 kali 4. Nah, itulah yang menjadi salah satu cara ya, menentukan operasi hitung perkalian pecahan. Ini ya, luas daerah yang diberi warna merah muda adalah hasil perkalian dari 2 pecahan. Nah, luas daerah yang diberi warna merah muda adalah 8 dari 15 kotak. Atau hasilnya 8/15. Sehingga anak-anak untuk melakukan operasi hitung pecahan dapat dituliskan dengan rumus A per B kali C per D sama dengan A kali C per B kali D. Atau pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Sampai di sini anak-anak bisa memahami? Bisa. Bisa memahami atau belum? Bisa. Pak. Nah, coba sekarang Pak Thomas menyajikan 2 buah pecahan 3/4 kali 1/3. 3/4 kali 1/3. Siapa yang mau membantu menjawab hasilnya? Tiga per 12, Pak. Pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Berapa? 3/12. 3/12. Nah, anak-anak, di sini Pak Thomas juga sudah menyediakan contoh lain ya dalam menghitung perkalian pecahan. Tadi sudah Pak Thomas jelaskan pada penjelasan sebelumnya dalam menghitung perkalian pecahan. Kemudian bagaimana Pak kalau misalkan perkaliannya tidak pecahan Pak? Contohnya ini 3. 3 kan tidak membentuk pecahan. Caranya bagaimana? 3 ini dapat kita ubah menjadi 3/1. 3/1. Bagaimana bisa? Kita lihat. 3/1 itu kan artinya 3 dibagi 1. 3 dibagi 1 hasilnya berapa? 3. 3. Berarti sama saja kan?
3 bisa diubah menjadi 3/1. Baru dikalikan pecahan yang kedua 1/2. Kemudian 3 kali 1 hasilnya 3. Kemudian 1 kali 2 hasilnya 2. Di sini hasilnya 3/2. Karena pembilang lebih besar dari penyebut, maka bisa disederhanakan, dijadikan pecahan campuran. Cara mencarinya bagaimana? 3 kita bagi 2, kemudian kita cari sisanya. 3 kita bagi 2 hasilnya 1, sisanya 1. Sehingga 1/2. Nah, begitu juga untuk yang contoh yang kedua. 5/6 kali 3/4. Hasilnya berapa? Coba, siapa yang mau membantu? 5/6 kali 3/4. 15/24. 15/24. Kemudian 15/24 bisa menjadi 5/8. Siapa yang bisa menjelaskan? Kok bisa menjadi 5/8? 15 dibagi 3 dan 24 dibagi 3, Pak. Bagus, hebat sekali. 15 dibagi 3. 5, 24 bagi 3, 8. Lanjut. Nah, ini untuk yang pembagian pecahan. Tadi sudah Pak Thomas jelaskan pula. Kalau pembagian pecahan, tanda bagi kita ubah menjadi kali. Karena tanda bagi diubah menjadi kali, maka untuk pecahan yang kedua, pembilang dan penyebutnya akan bertukar. Nah, 1 yang jadinya pembilang akan menjadi penyebut, yang ini penyebut akan menjadi pembilang. Kalau sudah tanda kali, maka bisa kita hitung dengan cara perkalian pecahan ini. 7 kali 4 hasilnya 28, 6 kali 1 hasilnya 6. 28 dibagi 6 hasilnya 4, sisa 4. Sehingga ditulis 4/6. Sekarang coba Pak Thomas menyediakan contoh pertanyaan baru. Siapa yang mau membantu? 2/3 kali 6/8. Maura? Atau teman yang lain yang mau membantu? Dua per 3 kali 6/8. 2 kali 6 berapa? 12. 12. 12/24, Pak. 24. Sehingga hasilnya berapa? 12/24. 12/24. Sampai di sini dulu anak-anak. Apakah ada yang ingin bertanya tentang perkalian dan pembagian pecahan? Tidak. Tidak, Pak. Tidak, Pak. Kalau tidak ada, baik. Kalau tidak ada, sekarang Pak Thomas minta anak-anak silakan membuka ya, aplikasi Classroom-nya, kemudian mengerjakan LKPD. Nanti anak-anak bisa mengerjakannya, karena ini lembar kerja bisa dikerjakan dalam kelompok. Nah, LKPD-nya bisa dikerjakan dalam kelompok, bisa berdiskusi. Nah, sebelumnya Pak Thomas sudah membagi kelompoknya. Ya. Ya, kelompok 1, ya,
Kelompok 1 ada Arjuna, Naura, Fafa, dan Haisyan. Kemudian kelompok 2 ada Jason, Yuvia, dan Maura. Dan kelompok 3 ada Rafael, Wicak, dan Caca. Nah, nanti dari LKPD itu anak-anak bisa mengerjakan bersama-sama, bisa dengan berdiskusi. Baik, Bapak Thomas akan memberikan waktu ya, anak-anak untuk mengerjakan LKPD-nya itu. Kira-kira butuh waktu berapa? Sambil anak-anak nanti diskusi ya bersama teman-temannya, bisa lewat chattingan WA. 10 menit cukup? Halo anak-anak, 10 menit cukup enggak? Cukup. Cukup ya? Oke, Pak Thomas beri waktu 10 menit. Nah, nah ini ya. LKPD-nya sudah kelihatan di layar anak-anak? Sudah. Sudah. Ada yang sudah selesai mengerjakannya? Coba kita lihat ya. Mengumpulkan. Langsung bisa Pak Thomas beri nilai ya. Pak Thomas lihat dulu hasil LKPD-nya. Pak, linknya yang mana ya Pak ya? Ya, bentar. Ini nanti yang belum selesai, nanti anak-anak bisa diskusi dengan teman-teman yang lain. Ini sudah ada satu temanmu yang menyelesaikan. Ya. Nanti yang belum selesai nanti bisa dilanjutkan dengan diskusi bersama teman-temannya. Nah ini ada dari Wicak. Wicak ada nggak di sini? Halo Wicak. Ya Pak. Nah, ini contohnya dari Wicak ya. Ada perkalian pecahan, Pak Thomas tampilkan yang perkalian saja dulu, nanti yang pembagian akan ditampilkan berikutnya. Di sini ada pertanyaan, 2/3 kali 3/5. Hasilnya, silakan Wicak dipresentasikan, 2/3 kali 3/5, kemudian hasilnya, silakan dibacakan Wicak. Nomor 15 Pak. Nomor 1 sampai nomor 5, silakan dibacakan. Yang ada di layar. 3 kali 3/5. Nomor 15. Sama dengan hasilnya? Sama dengan 2/5. 6/15 sama dengan 6/15. Kemudian disederhanakan menjadi 2/5. 2/5. 2/5. Oke, silakan lanjutkan. Nomor 2 sampai dengan nomor 5 bisa dibacakan. 4/5 kali 1/4. 9/20. Disederhanakan menjadi 1/5. 5/8 dikali 2/15. 10/120. Sama dengan atau disederhanakan 1/5. 3/5 dikali 5/12. 15/60 disederhanakan menjadi 1/4. 7/9 dikali 3/14. 21/1/126 atau 126 disederhanakan menjadi 1/6. Baik, terima kasih Wicak. Ini hasil dari teman Wicak. Nanti untuk
teman-teman yang lain, anak-anak yang lain nanti bisa dilanjutkan dengan berdiskusi dulu dengan teman-temannya, hasilnya nanti bisa menyusun, tidak apa-apa. Ini berarti dari kelompoknya Wicak, ya, hasil dari kelompoknya Wicak, kelompok 3 ya Wicak ya. Baik, Ya, Pak. sampai di sini. Anak-anak ada yang ingin bertanya terlebih dahulu? Tidak, Pak. Tidak ada? Kalau tidak ada, kita tadi sudah belajar apa saja ya? Kita tadi sudah belajar apa saja? Pembagian pecahan. Perkalian dan pembagian pecahan. Sudah jelas ya bagaimana cara menghitung perkalian dan pembagian pecahan. Coba Pak Thomas ingin bertanya dulu, Naura. Tadi dalam perkalian pecahan bagaimana caranya, Naura? Pembilang dikalikan pembilang, Atau penyebut teman-teman yang dikalikan ingin penyebut. membantu dalam perkalian pecahan tadi bagaimana langkah-langkahnya? Baik, pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Sementara yang kedua untuk pembagian pecahan, untuk pembagian pecahan, Rafael mau membantu, Rafael, untuk pembagian pecahan, caranya bagaimana tadi? Tanda bagi diganti menjadi tanda kali dan Ya, pecahan kedua pembilang dan penyebut bertukar tempat. baik, bagus sekali. Jadi hari ini kita sudah belajar tentang perkalian dan pembagian pecahan. Sebelum kita akhiri, anak-anak, apakah ada yang ingin bertanya terlebih dahulu? Apakah ada yang ingin bertanya? Tidak, Pak. Tidak. Rafael, ada yang bertanya? Tidak, Pak. Tidak ada. Olivia? Tidak, Pak. Tidak ada. Kemudian, kalau tidak ada, setelah ini Pak Thomas minta anak-anak membuka aplikasi Google Classroom. Google Classroom, Pak Thomas tunjukkan. Nah, silakan anak-anak membuka aplikasi Google Classroom, kemudian anak-anak buka pada bagian evaluasi. Evaluasi. Di sini Pak Thomas sudah menyediakan beberapa pertanyaan dalam berbentuk Google Form. Silakan nanti anak-anak mengerjakan. Kira-kira butuh waktu berapa untuk mengerjakan ini? 5 menit cukup enggak? Atau 10 menit? 10 menit, Pak. 5 menit cukup? 10 menit? Oke, silakan. 10 menit cukup, Pak. Sambil Pak Thomas buka evaluasinya. Nah, di sini sudah ada. Sudah mengerjakan Bagas. Ya, semuanya sudah. Bagas, Rafael, sudah semuanya. Nah, di sini ada ringkasannya, nilai-nilainya.
Nah, untuk nomor 3 ini ada 1 siswa yang salah. Kemudian nomor 4 ya 1, 2, 3. Nah, enggak apa-apa. Kemudian nomor 5. Ini juga masih ada yang salah. Nomor 9. Nah, dan paling terakhir nomor 10 ini semuanya menjawab benar. Baik, anak-anak sudah mengerjakan evaluasi. Kita tadi sudah belajar tentang perkalian dan pembagian pecahan. Anak-anak, untuk berikutnya kita nanti akan belajar tentang perkalian dan pembagian pecahan. Pecahannya desimal. Kalau tadi kita belajar perkalian dan pembagian pecahan biasa, ada campurannya sedikit. Besok kita akan melanjutkan dengan perkalian dan pembagian pecahan desimal. Pak Thomas berharap nanti anak-anak bisa melanjutkan belajarnya, membaca buku dari bahan ajar yang sudah bisa anak-anak pelajari. Di situ anak-anak bisa membaca tentang langkah-langkah dan cara-cara perkalian. Yang bertanya, Wicak, ada yang mau ditanyakan, Wicak? Tidak, Pak. Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, pembelajaran hari ini Pak Thomas cukupkan dulu. Besok akan kita lanjutkan sesuai dengan rencana yang sudah tadi Pak Thomas sampaikan, yaitu belajar pecahan, ya, perkalian dan pembagian pecahan desimal. Untuk mengakhirinya, kita akan berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Kepada teman yang bertugas memimpin doa, Pak Thomas persilahkan. Kepada Caca, silakan Caca. Ya Pak, dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan telah mendampingi kami pada sore hari ini. Amin. Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sebelum kita mengakhirinya, Pak Thomas akan mengajak anak-anak menyanyikan sebuah lagu daerah. Lagu apa ya? Kita lihat, kita dengarkan bersama-sama. Sudah terlihat anak-anak? Sudah Pak. Sudah, Pak. Kita bisa menyanyikannya bersama-sama. Apa nama lagunya? Gambang Suling, Pak. Gambang Suling. Gambang Suling. Kita menyanyikan bersama-sama. Semangat. Gambang Suling, kumandang suarane. Baik anak-anak, terima kasih atas pembelajaran kita hari ini. Pak Thomas berharap anak-anak tetap giat semangat belajar
waktu selanjutnya akan kita pelajari bersama ya, materi-materi yang lebih menarik lagi. Pak Thomas ucapkan selamat siang, selamat melanjutkan kegiatan anak-anak. Selamat siang anak-anak, kemudian anak-anak bisa menekan tombol tanda telepon yang berwarna merah untuk mengakhiri Google Meet kita hari ini. Selamat siang anak-anak, Tuhan memberkati. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Thomas. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak Thomas. Terima kasih, Pak Thomas.